Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan fisika matematik, pengantar fisika matematik di minggu ketiga, pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua di minggu ketiga. Ya, hari ini kita akan membahas tentang limit tak hingga. Sebenarnya hampir mirip dengan fungsi limit-limit yang sebelumnya, cuma bedanya ini umumnya adalah fungsi rasional. Ya, fungsi fx per gx biasanya. Cuma ada juga yang fungsi non seperti ini. Kemudian kita gunakan fungsi limit tak hingga itu untuk memeriksa kekontinuan sebuah fungsi gitu. Ya, misalnya memeriksa kontinu sebuah fungsi dan menggunakan teorema nilai antara untuk memecahkan masalah yang relevan. Contoh misalnya adalah ada sebuah fungsi seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana jika fx-nya itu menuju tak berhingga dan minus tak berhingga. Kalau menggunakan grafik, maka kita bisa lihat dan mengambil kesimpulan bahwa pada x menuju tak berhingga, maka nilai fx-nya itu menuju 0. Ya. Limit x menuju tak berhingga untuk fx ini itu menuju 0. Ini pun sama, menuju ke 0. Berdasarkan grafik, tapi secara matematik nanti kita akan lihat. Coba misalnya limit. Sebenarnya aturan-aturan ininya hampir sama seperti limit ya. Pertama metode substitusi. Yang kedua adalah nilai antara, nilai apit fungsi ya. Kemudian misalnya nilai antara. Gitu ya, biar sama. Jadi jika fungsi f terdefinisi pada nilai c sampai tak berhingga, maka limit x menuju tak berhingga dari fx itu bisa mendapatkan nilai selama fx-nya terdefinisi di daerah tersebut ya. Tuh, contoh misalnya untuk limit ini. Ya. Limit ini cara pertamanya kita substitusikan. Ya. Kita substitusikan bahwa x menuju tak berhingga. Nah, kita kan belum dapat bahwa tak berhingga ditambah tak berhingga kuadrat tambah 1 itu sama dengan tak berhingga dibagi tak berhingga. Itu cara cara substitusi, dan itu tidak dapat membuktikan bahwa persamaan ini seperti ini. Caranya adalah pertama, misalnya memisalkan gitu ya, limit x menuju tak berhingga. Nah, semuanya sekarang fungsi atas dan bawah dibagi dengan x kuadrat. Jadi x per x kuadrat ya, yang bawahnya menjadi x kuadrat per x kuadrat tambah 1 per x kuadrat. Nah, melalui pendekatan ini kita akan lihat bahwa hasil yang atas itu menjadi 1 per x. Yang atas ini jadi 1 tambah 1 per x kuadrat. Jadi misalkan hasilnya ini akan menjadi, anggaplah belum ada ini ya, sama dengan limit x menuju tak berhingga untuk 1 per x per 1 tambah 1 per x kuadrat. Nah, baru kita masukkan substitusikan ke dalam soalnya. Ini menjadi 1 per tak berhingga dibagi 1 ditambah 1 per tak berhingga dikuadratkan. Sama aja dengan 1 per tak berhingga ya. Ini hasilnya menjadi 0 per 1 tambah 0. Hasilnya sama dengan 0 bagi 1 jadi 0. Nah, dengan demikian menggunakan substitusi, kita dapatkan bahwa limit x menuju tak berhingga untuk x per x kuadrat tambah 1 nilainya 0. Ya. Bukti lainnya kita bisa menggunakan logika nilai antara ya. Misalnya epsilon lebih besar dari 0. Maka m itu kita anggap lebih besar dari 1 per epsilon. Nah, coba kita lihat. Ini kan x kuadrat. Untuk nilai x tak berhingga, maka penambahan 1 itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai x kuadrat karena sudah tak berhingga. Maka ini bisa hilang. Jadi yang ini bisa hilang menjadi x per x kuadrat itu ternyata bisa disamakan dengan 1 per x. Ini sebenarnya x, ini x kuadrat, hasilnya adalah jadi gini. Nah, x-nya sendiri kita pilih lebih besar.
lebih besar dari M. X-nya lebih besar dari M, karena X lebih besar dari M, maka 1 per X itu lebih kecil dari 1 per M. Dan kita tahu M itu lebih besar dari 1 per epsilon, sehingga nilainya pasti kurang dari epsilon. Dan epsilon, ya epsilon sendiri nilainya lebih besar dari 0. Ya, kira-kira gitu. Ya. Karena epsilon lebih besar dari 0, maka kira-kira ini akan sama dengan 0. Jadi nilainya itu sama dengan 0. Nilai. Sehingga limit X menuju tabringga untuk X per X kuadrat tambah 1 itu sama dengan 0. Itu adalah metode nilai antara. Nah, bagaimana kalau limitnya di minus tak berhingga? Metodenya sama seperti yang tadi, cuma nilainya adalah minus tak berhingga. Contoh yang ini, kalau ini minus tak berhingga, hasilnya tetap sama dengan 0. Ya. Nah, selain metode substitusi, ada teorema-teorema limit yang lain juga tetap bisa digunakan. Ya, misal teorema nilai antara atau teorema Apit ya. Misalnya kita punya limit X menuju tak berhingga untuk X minus 1 per X tambah 1. Kita bisa bagi ini dengan X dibagi dengan X gitu ya. Yang bawah juga kita bagi dengan X. Maka nilainya menjadi seperti ini. Nah, dengan memasukkan fungsi limit-limit ke dalam sini, menjadi limit 1 minus 1 per X untuk X menuju tak berhingga, limit X menuju tak berhingga untuk 1 tambah 1 per X, kita bisa tahu nilainya adalah ini. Kenapa? Karena 1 per tak berhingga itu nilainya 0, ini juga 0. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Ini hasilnya. Oke. Bisa juga misalnya limit X menuju C plus C plus itu untuk fx, maka dia bisa menghasilkan nilai yang tak berhingga. Jadi nilai yang tak berhingga itu artinya dia sangat tinggi sekali gitu. Ya, bisa juga minus tak berhingga dan seterusnya. Ya. Contoh misalnya limit X menuju 0 plus untuk 1 per X. Limit 1 per X untuk X menuju 0. Nah, kita ambil yang ruas kanan. Karena dia berada di ruas kanan, maka nilai ini selalu positif. Ya, hasilnya 1 per 0 untuk yang positif, maka kita akan mendapatkan plus tak berhingga. Kalau limit X menuju 0 untuk ruas kiri, yang negatif itu kan ruas kiri, maka 1 per X ini 1 per nilai negatif. Ya, maka ini menjadi negatif sebenarnya daerah sini. Jadi 1 per 0 untuk daerah yang negatif, maka dia menjadi minus tak berhingga. Nah, contoh misalnya yang ini. Limit X menuju tak berhingga untuk X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat tambah 1. Coba perhatikan bahwa X kuadrat ini atau tak berhingga kuadrat dikurangi 1 itu sama aja dengan kuadrat. Tak berhingga dikuadratkan. Yang ini juga sama. Tak berhingga kuadrat ditambah 1, dia sebenarnya tetap nilainya tak berhingga. Maaf. Tak berhingga kuadrat kurangi 1, ini tetap nilainya tak berhingga, bahkan lebih tinggi lagi. Maka ini kita bisa bayangkan nilainya itu sebanding dengan limit X menuju tak berhingga untuk X kuadrat per X kuadrat. Ya, X kuadrat bagi X kuadrat nilainya 1, maka kita bisa tahu ini nilainya pasti 1. Kemudian kalau limit ini gimana? Nah, perhatikan bahwa minus tak berhingga dipangkatkan 4. Itu ya. Dikurangi 1 itu tak berhingga. Kemudian diakarkan. Ini ya tetap tak berhingga gitu. Kemudian ini minus tak berhingga. Ya, X-nya menuju minus tak berhingga untuk X kuadrat
tambah 1 atau tak berhingga kuadrat tambah 1. Itu ya tetap tak berhingga. Sehingga tak berhingga dibagi tak berhingga, ya. Ini tak berhingga juga karena belum tak terdefinisi, maaf. Tak terdefinisi gitu ya. Atau misalnya menggunakan teorema Apit, teorema Apit bahwa nilainya itu sebanding dengan limit x menuju minus tak berhingga untuk, karena ini nilainya tidak berpengaruh banyak, maka ini sama dengan x pangkat 4, akar x pangkat 4. Ini bawahnya adalah x kuadrat. Tanda satunya seakan-akan hilang. Dan ini sama dengan yang atas sama dengan x kuadrat karena ya x kuadrat. Coret, dan maka ini nilainya akan kemungkinan sama dengan 1. Ya, nanti nilainya akan sama dengan 1. Kalau yang bawah gimana? Kalau yang bawah hampir sama dengan penilaian yang atas, yang B sama yang A, yang ini, tapi perhatikan bahwa x-nya itu adalah minus tak berhingga. Jadi di sini tak berhingga, ini yang bawah minus tak berhingga. Jadi nilainya pasti negatif. Tak berhingga dibagi minus tak berhingga. Cuma karena tidak terdefinisi, kita harus gunakan cara yang lain. Misalnya cara apa? Cara pembagian misalnya sama dengan ya limit x menuju tak berhingga akar dari x kuadrat per x kuadrat dibagi 1 per x. Hasilnya adalah limit x menuju tak berhingga minus ini menjadi 1 per x kuadrat ya. Ini menjadi 0. Ini menjadi akar 1 dibagi yang ini negatif 1. Ini tuh sebenarnya akar kuadrat gitu ya. Jadi ini negatif, ini positif. Jadi makanya diangkatnya minus 1. Hasilnya adalah limit x menuju tak berhingga minus tak berhingga ini menjadi sama dengan minus 1. Jadi nilainya sama dengan minus 1 ya. Sama dengan minus 1. Nah, coba yang ini. Limit x menuju 2 positif ya. Untuk x per 4 minus x kuadrat. Coba perhatikan bahwa substitusikan dulu. Ini menjadi limit, bukan limit ya, nggak usah karena dia langsung substitusi. Menjadi 2 plus per 4 minus 2 plus kuadratkan. Nah, 2 plus dikuadratkan, maka nilai yang bawah itu menjadi 2 plus per 4 minus 4 plus. Kenapa? Karena ketika 2 kuadratkan, maka dia akan lebih besar dari 4. Sehingga ketika kita lihat, maka ini menjadi 2 plus per minus 0 minus. Karena 0 minus, maka ini menjadi minus tak berhingga. Kalau limit x menuju 2 minus untuk x per 4 minus x kuadrat itu menjadi plus tak berhingga dengan solusi yang sama ya. Dengan cara yang sama, cuma bedanya tandanya. Jadi di sini jadi tanda minus. Atau kita lihat deh, uraikan. 2 minus per 4 dikurangi 2 minus dikuadratkan sama dengan 2 minus per 4 kurangi 4 minus. Maka nilai ini jadi positif. Jadi 2 minus per 0 positif. Maka ini menjadi plus tak berhingga. Gitu. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan limit, kita bisa menyelesaikan limit fx untuk x menuju c, maka nilainya akan dianggap sebagai fc. Ya, gitu. Ininya adalah itu sebenarnya. Jadi walaupun fc-nya
FC-nya kalau awal secara langsung gitu tidak bisa diselesaikan tanpa limit, maka kalau misal kita bisa menyelesaikan pada limit tersebut, nilainya akan dianggap sebagai FC. Jadi kontinunya di C. Ya. Coba silahkan baca ini. Misal, ya. Dan dia tetap menggunakan prinsip-prinsip teorema limit ya. Walaupun misalnya dia adalah limit tak berhingga gitu ya, tetap misalnya konstanta K, perkalian fungsi dengan konstanta, aritmatika misalnya fungsi F tambah G, F kurangi G, perkalian, pembagian, dan perpangkatan atau akarnya, maka solusinya kita akan, dan dia tersebut akan continue di C. Ya misal gini. Misal jika limit Gx ketika X menuju C sama dengan L, dan F juga continue di L, maka limit X menuju C untuk F sama Fgx, maka itu sama saja dengan FL. Jadi ini fungsi komposit ya. Silahkan kerjakan sebagai latihan ya. Ya, ini adalah fungsi kontinu, ini juga fungsi kontinu, sehingga ketika perkaliannya hasilnya ini akan menjadi fungsi kontinu. Cuma perhatikan di sini juga karena Hx itu kontinu di setiap titik, dan Gx juga fungsi Gx di mana dia adalah mutlak X itu juga kontinu di setiap titik, maka fungsi kompositnya itu jadi fungsi kontinu juga, itu maksudnya nih. Ya. Dan ada lagi misalnya fungsi kontinu pada selang tutup, artinya sebenarnya pada selang tutup itu pada batas daerah tertentu dia kontinu, mungkin aja pada daerah yang lain dia tidak kontinu, maka kita bisa mencari kekontinuan pada daerah tersebut gitu ya. Jadi hanya terbatas saja. Kemudian ada namanya teorema antara, nilai antara gitu ya. Ya, teorema antara sebenarnya sama aja dengan misalnya fx itu kontinu pada daerah minus 1 sampai 2. Maka misalnya kita masukkan f minus 1-nya adalah minus 1, f2-nya adalah 5. Maka menurut teorema nilai antara terdapat C, yaitu nilai antara minus 1 sampai 2 sehingga FC-nya sama dengan 0. Misal kita cari tinggal sehingga kita dapatkan mempunyai akar solusi pada di antara daerah minus 1 sampai 2. Jadi sebenarnya itu. Ya, jadi kita misalnya mencari di daerah titik ini, misalnya dia solusinya ada di sini. Maka untuk mencari nilai sini kita bisa menggunakan teorema nilai antara. Oke. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita masukkan, misal substitusikan, maka nilainya hasilnya menjadi tab berhingga per tab berhingga. 0 per 0. Nah, berarti kan nilainya ini. Sekarang masukkan nilai ininya menjadi X dibagi oleh X. Jadi fx-nya itu sama dengan berarti bagi X semua, berarti ini adalah akar 3 X per X pangkat 3 dikurangi 1 per X per 1 minus 1 per X. Nggak bisa juga ya. Cara yang lainnya adalah mencari limit X menuju 1 plus untuk akar 3, akar X akar 3X minus 1 per X minus 1. Kalau kita lihat misalnya 1 plus,
maka yang nilai ini dibandingkan nilai X, jadi akar 3 dari 1 plus, maka dia nilainya akan lebih kecil ya dibandingkan 1, lebih kecil 1 plus ya, lebih kecil dari 1 plus, tapi dia di antara 1, sehingga kalau misalnya dia akan mengurangi, yang ini nilainya akan lebih kecil dibandingkan kurangi 1, ini lebih kecil dibandingkan yang bawah. Ini 1 plus, ini akar, tebakan Bapak L nya itu sama dengan 0, L nya sama dengan 0. Tentukan, nomor 2 ya, tentukan A dan B agar F continue di setiap titik. Misalnya Fx sama dengan minus 1, kemudian sama dengan AX pangkat 3 plus B. Ya. Caranya adalah F minus 1 itu sama dengan minus 1 sama dengan, coba perhatikan, ini menjadi minus A ditambah B, sedangkan F1 itu sama dengan 2 sama dengan 8A ditambah B. Itu ya. Nah, kurangi menjadi yang bawah dikurangi yang atas menjadi 3 sama dengan 9A. Maka A sama dengan 1/3. Masukkan A nya sama, jadi A nya itu 1/3, maka B nya itu menjadi, B nya sama dengan, ini masukkan jadi B sama dengan minus 1 plus A, maka ini B nya sama dengan minus 2/3. Oke, minus 2/3. Maka A nya sama dengan 1/3, B nya sama dengan 2/3. Ya. Buktikan bahwa Px sama dengan X pangkat 5 minus X minus 1 mempunyai akar positif, berarti X nya harus lebih besar, jadi Px nya itu harus lebih besar dari, Px itu harus lebih besar dari 0 ya, besar dari 0. X pangkat 5 minus X minus 1 harus lebih besar dari 0. Maka solusinya apa ini? Tinggal kita cari ya. Oke deh, silahkan kerjakan. Bapak belum punya jawabannya. Oke, ternyata materinya sampai sini. Semoga bermanfaat buat kita. Tapi intinya ada 3 cara: substitusi, nilai apit, kemudian apa lagi tadi tuh, nilai antara. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.